Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya kula menjaki para alim, para ulama, para masyayikh menakusu bidzikri sallallahu alaihi wasallam Pamandan Ki Haji Raden Muhammad Yatrum Jalal Kisai selaku pimpinan Majelis Ghafir Sumatera. Mantan beliau beserta sebagai peserta pon tetap diparingi kesehatan dari batin Allah Subhanahu wa taala. Berkembang segala urusan diparingi umur sebarokah, umur semanfaat. Bertukar mantan tetap diparingi kesabaran untuk bisa membimbing keluarga panjenengan lebih semangat ke Allah, lebih kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya betul pula menjadi saja para hadirin, para hadirat jamaah di Ghafir saat semakin menonton dan berpanjangan juga barangi sehatul afiah, berkembang rezeki sehat, sebarokah, nak pokok yang bertindak foto sesalih salihah, barangi lancar umur sebarokah, umur semanfaat. Amin ya rabbal. Saya setuju. Alhamdulillah. Jimin Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang pastinya adalah makhluk yang paling sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nalika beliau terabui sareng malaikat Israil, terjatuhnya benah sareng malaikat kadita, Nabi Ibrahim matur dengan malaikat dan kula nikah kekasih Allah, dan kula nikah orang si paling suka dengan Allah. Mak sampean tega nyambut dan kula mak tega sampean malaikat. Akhir malaikat matur, mun lakar Allah kanto kekasih adina wahai Nabi Ibrahim, pastinya kekasih dengan kekasihnya akan selalu ingin berjumpa dan bertemu. Kita akhirnya terkolomi ada sebuah hadis Nabi Muhammad matur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu tuhfatul mu'min, al-mautu tuhfatul mu'min. Artinya apa? Kematian adalah hadiahnya orang yang beriman. Adalah hadiahnya orang yang jadi para sore mereka tahlilan itu Bapak Alta Hajah Sri Juharli almarhumah putrana jika dia tahu kancanan terpulang ke SD di Ibrahim. Pas kancanan terpulang kita sobuk di rumah, di acara kita sobuk, katanya akikat pulang rumah ke bawah. Pak, kamu mah fulan sepulangnya lah mungkin kita tempat apa serang pokoknya apa mungkin ke acara tahdir atau ada nabi di tempat uminah fulan kan pas keadaan fulan dari itu kita berangkat gagal kota aja. Yo Allah, gimana materi paling selamat sama Subhanahu wa taala. Rabatnya masake benda alhamdulillah terdengar saja mas dalam hasil ajar baru terdengar. Artinya apa? Dan kalau panjenengan kayak gitu, kudu yang siap persiapan
untuk pindah alam. Imma perpisahan kak dintoh menjadi hadiah, wa imma perpisahan kak dintoh menjadi malapetaka. Mungkin pula panjenengan bimbing sareng buya pakon mau pikiran kepada berabad yang tadi dintoh pikiran dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah hakikat al-maut itu suatu iman, maka Allah sareng kula panjenengan amin ya rabbal alamin. Maka kurang ada masa penting sebelum insyaallah bulan akhir masuk ke dalam bulan Ramadan terasa kubur setajana. Nah, itu sebelum masuk bulan Ramadan kayak gitu, bagi pertama yang harus diperhatikan. Sedangkan abad tadi itu enteng. Kenapa? Bagi hukum 4 hukum. Sekali hukum kayak gitu berlaku berkaitan dengan puasa, dengan tidak puasanya abad. Sepertama hukumah dan kula panjenengan pakon majar fidyah pakon kodok pasah. Ini yang pertama kodok pasah pas majar fidyah. Pasah yang saya masuk ke golongan pertama, saya masuk ke golongan pertama dari 2. Orang sekobater ditarik lain abad itu kobater ditarik lain, maka pas Ramadan, pas kejadian makin Ramadan dikasih misal makin Ramadan pas abad itu batal pasangan batal gara-gara apa? Gara-gara kobater ditarik lain, maka hukumah dan pula wajib kodok, wajib ngajar fidyah. Contohnya pasirah bu-ibu binian nyosoe putrana demi kabar dan ada tidak kabar dan putrana menjual pertama tadi itu, maka kau ngajar fidyah waktu wajib kodok mau kobarkan dan ada tidak lah, tak kobarkan dengan yang lain kita perlu wajib kodok tanpa fidyah. Misal juga kawin dan nikah mancing berentah mancing berentah terus nyari cukup untuk buka puasa misalnya, terus esok tuh sore dulu teker kata tapi kan tak bisa renang selamat aki sarang ainul yakin menurut nyelam juga akhirnya ainul yakin kan pasarnya betul gara-gara apa nyelam dekat pasir akhirnya saya masuk ke colon khawatir sifat khawatir dari ainul yakin tadi itu menyebabkan ainul yakin untuk kodok masalah di luar Ramadan terjukan najar fidyah. Dan nomor 2 apa? Waman alaihi qadha falam yakbiha ma'imkan hatta ya'ti Ramadanul akharu. Dan nomor 2 adalah orang yang di otak dalam Ramadan pertama masuk ke bulan Ramadan boleh padahal agama itu mampu untuk mengkodok pasangan yang tak sempat kau pahit sabar apa males nih lah sampai depak para Ramadan itu pas ingat tanah karet tekong areh misalnya tanah karet tekong areh Ramadan ini laku Ramadan lah laku maka saya tektok nikah kodok dikit salah satu Ramadan terus najar fidyah. Perilaku mentakhir kayak gitu, perbuatan abad menunda kodok puasa yang pertama, ma'inkan kadar abad tadi itu mampu, tak songkan, tak bepergian, mampu sehat, mereka termasuk perbuatan haram. Saya oleh, abad tadi itu melakukan hal yang haram, pas saya betul kayak gitu, bisa jadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min Isian otak mampu abid gak dintoh belajar orang nah belajar kodok pasanah. Ini kan pertama. Golongan nomor 2, kelompok nomor 2, hukum nomor 2 adalah kun wajib kodok tanpa membayar fidyah pasirah. Yang biasalah nifas, haid, pingsan, kun kodok pasanah. Yang nomor 3, kun majar fidyah tanpa kodok pasah.
hanya membayar fidyah tanpa harus mengkodok puasanya. Maksudnya syekun kabir, orang menasepo cek sepuna nikah diperbolehkan tidak berpuasa diganti dengan membayar fidyah. Terakhir adalah golongan la wala, tak usah majar kodok, tak usah majar fidyah. Masalah saya nomor 4 tadi toh, panjenengan terus masuk golongan tadi toh, tak usah majar fidyah, tak usah kodok pasana, maka jadilah golongan yang nomor 4 pasrah, pengkilah. Nah, mohon kilahnya kan, tak usah kodok, tak usah majar fidyah. Misalnya gila nikah salah karena Ramadan, pas-pasan tak gila, normal, alhamdulillah beres. Belum pas sana Ramadan, sana telat pas gila. Padahal Ramadan ambil otak haid misalnya 14 hari misalnya. Pas belum keluar di Ramadan, berotak cek bunyian misalnya, kepuasaan gimana pas gila. Kenapa hukumnya pada misal setel dalam keadaan gila, saya wajib kodok potra-potrana, perempuan anak kita saya wajib kodok. Yang mau gila nak dalam bulan Ramadan, dari bulan Ramadan gila kan? Tahu saya kodok, tak usah belajar fidyah. Di mana-mana terkait termasuk orang sebelas sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Supaya abad tak tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, si andi otan majid otan, si andi pasal kita kente aji kente pasal rasanya kita bermater sehat saja sampai Ramadan bisa dapat berbulan Ramadan dalam keadaan sehat afiat, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian itu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.